supaya kita bisa pahami seluruhnya, kita dengar semuanya dan dengan semuanya. Nanti kalau kita sudah dengar seluruhnya, pahami semuanya, baru kita bisa amal sesungguhnya dengan sepenuhnya. Kalau kita cuma kerjanya setengah, tidak akan pernah dapat faedah yang sempurna. Maka kita duduk dari awal sampai akhir. Kemudian selanjutnya, yang perkara yang kedua, kita dengar dengan terjaga. Kalau sudah mata tertutup, maka hati kita tertutup. Walaupun dia ada di majelis, tidak ada sesuatu yang masuk dalam hati karena mata hati tertutup. Kemudian kalau tidak masuk di hati, maka tidak bisa amalkan secara sempurna dalam kehidupannya. Maka supaya perkara ini masuk di hati, maka kita dengarkan dengan terjaga. Kalau sudah mata kita tertutup, telinga kita tertutup, dan untuk mudah mendengarkan dengan baik, maka jangan tutup mata, jangan lihat ke bawah. Kemudian jangan kita lipat, kita seperti ini kan lutut kita, jangan bersender. Ini semua perkara ini adalah untuk niat kita untuk tidur, maka akan cepat nanti untuk tidur. Maka kita jauhi perkara-perkara tadi, dan kita melihat orang yang bayan. Kenapa? Kalau mata kita tertutup, maka kita buat sesuatu, kemudian kita usahakan kita bangun lagi supaya dapat faedah yang sempurna dari bayan. Kemudian kita dengar dengan tawajuh. Tubuh kita di sini dan pikiran kita, hayalan kita pun di sini. Supaya penyampaian ini sampai di telinga kita dan masuk ke hati kita. Ada dua aturan dari Allah Ta'ala yang menyeluruh. Wa alaisal insanu illa ma sa'a. Kenapa ini? Bahwa setiap orang akan dapat setiap apa yang dia usahakan. Setiap. Aturan yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang telah dia niatkan. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada manusia itu semua tergantung niatnya. Maka duduk, dengarkan dengan niat, amalkan, dengan niat mengamalkan. Kalau kita dengan niat amal, maka nanti Allah berikan taufik untuk mengamalkan. Hati ingin, hati tidak ingin, keadaan menolong, maholnya, suasananya munasib, tidak munasib, dalam setiap keadaan Allah berikan taufik untuk amal. Tapi dengan apa sebabnya kita duduk niat untuk amal. Kalau kita duduk dengan niat amal, maka perkara yang kita dengarkan akan terjaga nantinya, tidak akan sia-sia, akan kita ingat. Ada satu orang datang di rumahnya tamu, dia katakan sama kokinya, bilang, kamu masakan nih tamu khusus saya, buat 10 macam makanan. Buat ini, buat satu makanan ini, macam ini 10 macam makanan. Kemudian orang yang duduk ada di situ dengarkan, dia tidak bisa kasih tahu apa saja 10 macam makanan. Tapi kokinya dia bisa tahu, oh ini tadi disuruh masak ini saya 10 macam makanan. Kenapa? Karena koki itu ketika dia dengar, karena dia niat untuk memang mau dia masak nantinya. Maka untuk itu kita duduk, orang yang duduk niat untuk amal, maka perkara itu akan terjaga, diingat terus. Nanti ketika ada waktu mengamalkan, dia akan ingat apa yang disampaikan dulu. Oh dulu saya dengar begini, disuruh buat begini, disuruh buat begini. Maka kita duduk di sini dengan niat untuk amalkan. Ketika buat amal nantinya, kita dengarkan dengan tawajuh, dengan paham. Kemudian kita niat untuk menyampaikan ini sampai ke seluruh manusia. Saya mau sampaikan ini ke seluruh alam, dan saya akan sampaikan bahwa perkara ini sampai ke seluruh manusia. Kalau kita niat untuk amal dengan niat untuk sampaikan ke seluruh manusia, kita dengar, maka dari segi pengamalan nanti dari seluruh manusia, maka Allah akan ambil kerja dari orang seperti ini dengan niat yang tadi disampaikan. Kemudian apa saja yang diperlukan ketika untuk buat kerja yang disampaikan, Allah akan berikan nanti dari khazanahnya. Harta nanti Allah akan berikan. Perlu potensi, nanti Allah akan berikan potensi pada dia. Perlu waktu, nanti Allah akan berikan dari khazanahnya. Walaupun dia sesibuk apapun, Allah akan bisa ambil kerja yang besar dari dia. Maka
Kenapa? Karena dia telah niat untuk sampaikan perkara ini ke seluruh manusia di seluruh alam. Kemudian jalan untuk sampaikan ini ke seluruh alam, ke seluruh manusia bagaimana? Bagaimana banyak sekali ratusan negara, kurang lebih ada sampai 8 miliar manusia di dunia ini. Bagaimana untuk menyampaikan, bagaimana manusia bisa sampai ke negara ratusan dan miliaran orang itu? Maka jalannya untuk sampaikan ini apa? Katanya di mana kita sampai, kepada siapa kita sampaikan, sampai ke sana. Dari mahala sampai di alam. Di mana bisa kita sampai ke sana, kita sampaikan ke sana. Lebihnya yang tidak kita bisa sampai lebihkan, yang tidak bisa kita sampai lebihnya. Maka untuk menyampaikan bagaimana? Maka kita siapkan orang yang terbaik dalam kehidupan kita untuk bisa sampaikan seterusnya. Dan bukan cuma yang paham saja, tapi orang yang bisa mengamalkan dengan baik. Kita siapkan dia untuk lanjutkan kerja kita. Dia pun paham dan dia juga berusaha kerja dengan baik. Dan dia juga tahu untuk bagaimana cara keliling sampai di dunia. Kita buat seperti ini dan sampai di mana kita sampaikan di sana, kerja di sana. Lebihnya kita siapkan orang untuk melanjutkan kerja kita. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan nabi untuk seluruh alam. Medan lapangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh alam, seluruh manusia dan sampai hari kiamat. Ini lapangan medan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya seluruh manusia, seluruh alam, sampai seluruh kiamat ini menjadi di hadapan Nabi SAW ketika buat kerja. Nabi telah buat kerja yang dalam kemampuan beliau. Bahkan seluruh kekuatan beliau belanjakan untuk ini kerja. Beliau kerja di seluruh Hijaz. Sejauh-jauhnya safar beliau itu sampai Tabuk saja. Tapi dalam 23 tahun kerja beliau telah buat sekerahkan semua kekuatannya untuk buat kerja ini. Kemudian beliau dalam kehidupan beliau telah menyiapkan satu majma', yaitu majma' sahabat, yang mana yang menjadi adalah cermin hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini menjadi cermin hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat itu dikenal dengan dua perkara. Siapa itu sahabat? Ada dua perkara. Siang harinya mereka di atas kuda mereka di atas punggung kendaraannya bergerak di seluruh ini sahabat. Mengenalkan zat Allah kepada mereka. Bagaimana sih zat Allah itu? Ini kerja sahabat. Bagaimana kemuliaan Allah, besarnya Allah. Mereka selalu di atas kendaraan mereka untuk bergerak. Dan malam hari mereka beribadah. Orang ahli ibadah ketika malam hari. Malam ibadah, siang dakwah. Bersama bin nahar. Dan siang hari beliau dengan tubuh yang segar berseri-seri buat kerja dakwah. Dan di malam hari mereka menangis sebanyak-banyaknya di hadapan Allah. Mereka ini dikenal dengan dua perkara ini sahabat. Karena hidup Nabi SAW untuk dakwah dan ta'lim. Kenapa beliau dijadikan da'i dan mu'allim? Maka waktu yang paling banyak beliau habiskan untuk dakwah dan ta'lim. Ibadah pun juga ada waktu yang besar, menangis di hadapan Allah Ta'ala, beribadah di hadapan Allah Ta'ala. Dan inilah perkara yang terpindah ke majma' sahabat. 100% sahabat, pondasi hidup mereka dua ini. Siang dakwah, malam dakwah. Siang hari dengan berseri-seri, dengan segar mereka buat kerja dakwah. Dan malam hari menangis, paling banyak mengalirkan air mata mereka. Dan sahabat menyiapkan jamaah tabi'in. Kemudian tabi'in membentuk jamaah tabat tabi'in. Inilah kerja mereka. Ini orang-orang yang menyiapkan orang-orang yang paham. Setiap orang yang cerdas ini di zamannya dia menyiapkan jamaah untuk bagaimana ke depannya lagi orang untuk melanjutkan. Dan inilah terus silsilah terus terbentuklah sampai ratusan ribu orang. Dan inilah sekarang hadirin mulia, dengan kasih sayangnya Allah kita diberikan amal hadirin yang mulia, amal dakwah yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam membentuk jamaah, sekarang diberikan kepada kita usaha ini.
Dan ini harus kita garis bawahi. Setiap orang di zaman Nabi ini selalu memikirkan orang lain. Dia siapa? Mahkum, rakyat, dimanapun dia bidang-bidang dalam kehidupannya, setiap orang beriman, dia pikir tentang perkara agama dalam dirinya. Bagaimana agama terus terjaga, dan bagaimana agama kami ini berkembang dan tersebar, dan seluruh manusia dapat agama saya ini. Dan bagaimana agama betul-betul seperti bentuk yang sempurna ada hidup di seluruh alam 100%. Dan ini harus kita garis bawahi. Inilah kepemikiran seluruh sahabat, orang yang beriman di zaman. Dan sekarang usaha itu sekarang diberikan pada kita. Dan kita lihat Pak, berapa banyak jemaah yang berkumpul di sini. Ada macam-macam, ada yang tajir, ada yang tukang jual daging, ada ini, ada yang kaya, ada yang miskin. Mereka sama maksudnya. Bagaimana agama masuk dalam diri kami, bagaimana datang dalam suku kami, kelompok kami, dalam gaung kami, kampung kami, kota kami, dan sampai tersebar di seluruh alam. Supaya jangan sampai ada rumah yang terbuat dari tanah liat ataupun dari beton, di sana agama tidak ada agama. Jemaah datang ke sini untuk menyampaikan perkara ini ke seluruh alam. Maka arah kerja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman beliau sekarang diberikan kepada kita. Dan kita diberikan kerja dakwah. Orang yang bahkan buta huruf di kampung kita itu, bagaimana mereka pun buat kerja untuk bagaimana buat kerja sebaik-baiknya. Supaya dia bisa bagaimana mengambil alih kerja di kampung dia, walaupun dia buta huruf. Ada satu orang katanya bisa buat pikir yang baik, dia bisa mengalihkan arah jalan yang lurus di orang kampung dia. Bagaimana satu orang guru atau profesor bisa mengalihkan jalan hidup satu universitas, college-nya dia. Dan sekarang kerja ini sekarang diberikan kepada kita. Maka untuk hadirin mulia, kerja ini kita harus pahami dengan sebaik-baiknya. Dan maksud daripada paham apa kita mendatangkan keyakinan dalam ini kerja. Ini maksudnya paham dengan kerja. Kita mulai lihat sama tuh bicara di Majemah Mewat. Maka beliau tanya, paham tidak? Paham katanya orang Mewat. Mulai katakan, kalian belum paham kerja, baru dengarkan saja. Apa maksudnya tuh ketika paham dengan kerja? Kalian pergi keluar masjid dan lihatlah orang dunia. Lihatlah itu orang petani, kuli, tukang daging, kemudian pegawai. Mereka menganggap itu kerja dunia mereka. Sagin mereka pahami dunia mereka, mereka datangkan diri mereka itu untuk kerja itu. Katanya ada orang buat buruk pun ikut buat buruk, baik buat buruk. Siang, dingin, panas, hujan, dingin. Kenapa? Karena dia pahami kerja dunia itu kerja kami. Pondasinya untuk pahami kerja itu apa? Setiap orang kerja di dunia ini, bahwa keperluan saya akan sempurna dari kerjaan saya ini. Kalau perlu daripada jarum, kita datang ke toko. Kalau anak saya mau saya nikahkan, keperluannya saya daripada pekerjaan saya. Ini semua akan dapat ini daripada uang. Ini keyakinan orang bahwa semua keperluan saya akan saya dapat dari apa yang saya kerjakan. Dan yakinlah perantaran orang bisa istiqomah. Orang bisa istiqomah dalam kerjanya kapan? Ketika dia dalam setiap keadaan dia kerjakan itu kerja. Orang buat buruk pada dia pun dia buat kerja. Orang buat baik pada dia pun kerja. Orang puji dia pun kerja. Orang pun kata-kata buruk olok-olok dia pun tetap buat kerja. Maka itu gitu, setiap orang yakin dengan bidang-bidang yang dia kerjakan. Dan alhamdulillah kita diberikan usaha sangat besar di zaman kita ini. Maka setiap orang kita perlu pahami kerja kita ini. Dan kita perlu yakin sesungguh-sungguhnya dalam kerja kita ini. Bahwa berapa banyak masail dunia akhirat, masail itu penyempurnaannya, penyelesaiannya Allah letakkan dalam ini kerja. Maka saya perlu jalan di dalam ini kerja untuk menyelesaikan masail-masail. Dan kita pahami sebaik-baiknya dan kerjakan dengan sebaik-baiknya.
Dan kita siapkan orangnya pun yang paham dan buat kerja ini sebaik-baiknya. Dari satu masjid Pak nanti ada 2 masjid, jadi 3 sampai 100% orang beriman, ahli agama dan juga buat ini kerja agama. Sampai katanya negeri-negeri yang Isai Kristen apa di sana pun sampai di sana. Maka perlu 2 pondasi kita bangun. Agama harus hidup dan usaha atas agama harus hidup. Ibadah pun harus hidup dan kerja dakwah pun ini maksudnya harus hidup. Dan ini 2 tanggung jawab di atas ke semua pekerja dakwah. Bagaimana kita perbaiki kehidupan kita sendiri dari rumah kita, kemudian bagaimana seluruh alam datang agama. Dan ini adalah jalan yang lurus yang benar. Maksud dari orang yang beriman buat kerja. Pertama dari dia, kemudian tersebar seluruh. Maka setiap diri kita dengarkan tawaju dengan kerja ini. Dan ketika ada takaza muncul, maka kita langkahkan kaki kita untuk ambil takaza. Bersedia insyaallah. Kita dengarkan seluruhnya insyaallah. Jangan kata kita peluk lutut kita. Kita duduk sebaik-baiknya. Dan kita dengar dengan terjaga insyaallah. Insyaallah terjaga, kita dengar insyaallah, jangan tidur. Semoga Allah mudahkan untuk kita. Allah terima. Dan selama 3 hari pun supaya hadirin mulia orang-orang yang datang ke sini telah Allah terima dan kembali ke tempatnya masing-masing. Kenapa? Karena dia duduk di sini dengan tawaju, niat untuk amalkan. Maka nanti Allah akan mudahkan dia untuk buat kerja. Semoga Allah mudahkan. Mendengar kayak kopi ya. 10 resep ya. Ada handset sulit sekali. Kak, kalau saya ini ada dikasih ya biasanya. Oh, enggak ada. Oh. Iyalah kalau. Ada yang di. Kalau saya ngomong dari sana nggak kedengar. Saya di sana boleh nggak? Dekat sana aja di sana. Banyak yang nggak kedengaran. अल्लाह इनकी दुनिया भी अच्छे से अच्छी बना देंगे और उनकी आखिरत भी अच्छे से अच्छी बना देंगे और जो बेदीनी के साथ जिंदगी गुजारेंगे orang yang mengamalkan agama dalam hidupnya maka semuanya akan menjadi baik. Orang yang tidak ada agama dalam dirinya walaupun asbab banyak sekali pada dirinya maka dunianya pun akan rusak dan akhiratnya pun itu akan jadi rusak dan tidak akan pernah menjadi baik nantinya. Dan ini sunnatullahnya Allah yang tidak akan pernah berubah. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatnya Allah itu tidak mungkin kalian dapati berubah. Maka di dalam Al-Quran Allah firmankan, Allah ceritakan orang yang tidak ada agama dalam hidupnya dan mati dalam tidak ada agama, maka Allah telah bayankan semua hasil kehidupan mereka. Wa kullan akhadna bidzambi faminhum man arsalna alaihim hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah Subhanahu wa taala firmankan, setiap orang telah kami berikan azab. Kenapa sebabnya mereka diazab? Karena mereka menjalani kehidupannya dengan dosa-dosa dan maksiat. Karena inilah sebabnya al-azab mereka, karena mereka bermaksiat. Kami berikan azab kepada mereka. Allah serang mereka dengan suara teriakan malaikat dan isi perutnya pecah, dan ada yang ditenggelamkan di bumi, ada yang ditenggelamkan di dalam air. Dan Allah firmankan, Allah Ta'ala tidak berzalim pada siapapun. Mereka sendirilah yang mereka telah bermaksiat kepada Allah Ta'ala, dan mereka lah menzalimi diri mereka, dan yang mereka sendiri yang mendatangkan azab itu sendiri. Maka yang perlu kita pahami sekarang pondasi asasnya, dan kita perlu pahamkan ini kepada seluruh manusia, bahwa sebab manusia bahagia cuman agama saja. Berapa banyak asbab di dunia ini,
di mana orang sibuk sana mencari roti makanannya, perdagangannya, sawahnya, pegawaiannya. ये सारी लाइन Seluruh jalan-jalan ini ऐसे इंसानों पर जो दुनिया में हालात आते हैं dari ini kemudian dia kerjakan datang keadaan-keadaan. Dia sebab itu kadang senang, kadang sakit, kadang sehat, kadang lapang hidupnya, kadang takut, kadang aman, kadang kaya, kadang miskin. Berapa banyak asbab-asbab dan keadaan. Itu tidaklah untuk membahagiakan atau tidak kebahagiaan. Tidak. Di asbab-asbab itu tidak ada yang bahagia, tidak ada yang sengsara, tidak ada. Itu cuma semua sebuah wadah saja, seperti sebuah wadah. Maka pemilik wadah itu apa yang dia tuangkan, maka akan itu ada air yang di dalamnya, air di dalamnya dikasih sirup, maka sirup yang masuk. Berapa banyak asbab dan keadaan yang datang dari sebab Allah tidak akan datang kebahagiaan. Kalau Allah letakkan di situ kebahagiaan, maka dia bahagia. Allah letakkan kesengsaraan, kebahagiaan. Tidak, sebab itu bukan asbab. Asbab itu tidaklah akan mendatangkan kebahagiaan dan kesengsaraan. Apa saja. Begitu juga keadaan. Keadaan apapun yang datang bukanlah sebab kebahagiaan atau kesengsaraan, tidak. Semua ini Allah datangkan untuk menguji manusia. Asbab dan keadaan yang datang dari asbab itu cuma ujian saja. Allah letakkannya dalam asbab yang munasib, keadaan munasib. Sebenarnya Allah Ta'ala ingin di dalam asbab dan keadaan itu dia sempurnakan hukum Allah Ta'ala. Allah mau lihat atau dia bermaksiat kepada Allah di dalam asbab dan keadaan yang ada pada dirinya. Maka jalan hadir mulia cuma dua saja, tidak ada yang ketiga. Satu, jalan hukum, dan yang jalan yang kedua adalah jalan hawa nafsu dan syahwat. Yang ketiga tidak ada, dua ini saja. Apa yang diinginkan hati saya itu yang saya akan buat. Apa yang diinginkan nafsu saya itu saya akan buat. Orang yang jalan satunya apa? Dalam setiap keadaan, dalam setiap saat dia sempurnakan hukum Allah. Ini jalan yang satu. Dan inilah jalan kebahagiaan. Asbabnya besar atau kecil, tapi sebab kebahagiaan adalah apa? Itu hukum-hukum Allah. Sakit dia, tapi dia sempurnakan hukum Allah Ta'ala, maka dengan sakitnya Allah akan bahagia. Dalam kesehatan tidak ada. Memang paling kecil Maka kita ikuti hukum Allah dengan cara Nabi, dengan niat kita buat amal mencari ridhonya Allah Ta'ala. Maka untuk memahamkan perkara ini, berapa banyak orang-orang yang telah berlalu dari dunia ini, Allah telah sampaikan hasil akhir mereka di dalam Al-Quran. Sulaiman alaihissalam atau Daud alaihissalam, Allah Ta'ala berikan pemerintahan yang besar kepada mereka berdua. Dan mereka diberikan kepemerintahan dan Allah cahayakan mereka. Dan begitu juga Fir'aun dan Namrud diberikan kerajaan juga. Tapi Allah Ta'ala hancurkan, binasakan mereka dalam pemerintahan mereka. Haman di dalam kementeriannya Allah hancurkan. Yusuf alaihissalam dapat kementerian di Mesir, Allah Ta'ala bahagiakan. Karun Allah berikan harta dan Allah tenggelamkan bersama hartanya, dan sampai hari kiamat pun masih tenggelam dia ke bawah. Dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu Allah bahagiakan dengan hartanya. Yang mana beliau adalah salah satu sahabat yang Nabi berikan kabar gembira bahwa beliau adalah ahli surga. Kaum Suhaib di dalam perdagangannya Allah Ta'ala binasakan mereka dengan perdagangannya. Muhajirin punya perdagangan orang-orang Mekah, tapi dalam perdagangan mereka Allah bahagiakan mereka. Kebun Allah berikan kepada kaum Sabah, Allah binasakan mereka. Dan orang Ansar pun punya kebun, tapi Allah Ta'ala bahagiakan mereka dengan itu asbab kebahagiaan. Dan Allah berikan keberkahan. Walaupun sudah beratus tahun itu dari kebun mereka, sekarang seluruh dunia katanya ambil dan bawa ke seluruh, tapi tidak pernah kurang di sana dari kebunnya. Allah berikan keberkahan dalam kebunnya orang Ansor. Padahal sudah 100 tahun berlalu, ratusan tahun. Maka yang perlu kita pahami di pondasinya, bahwa kebahagiaan manusia pondasinya agama saja. Maka usaha dakwah dan tabligh kita ini bukan mengeluarkan orang dari kerjanya mereka masing-masing, tidak. Atau
atau merubah orang dari pekerjaannya atau menyelesaikan mereka dari kerjaan. Tidak. Usaha kita apa? Siapa saja orang beriman di dalam bidang-bidang aspek mereka, dalam keadaan apa saja mereka, dan di situ, diam di situ, sempurnakan hukum Allah Ta'ala. Kita mau berikan dia kekuatan untuk menjalani hukum-hukum Allah dalam aspek kehidupan mereka. Kalau sudah ada kekuatan mereka menjalani hukum Allah di bidang aspek mereka, maka berapa banyak fardu-fardu dari Allah, maka akan mudah dia mengamalkan dalam kehidupannya. Bahkan bukan cuma mudah, bahkan lezat dia ketika merasakan dari hukum-hukum. Berapa banyak perkara yang haram kepada mereka. Nah, dengan kekuatan itu dia akan mudah untuk jauhi. Maka apa saja takaza datang pada dia, kapan saja, maka akan mudah dia melangkahkan kaki untuk menjambut daripada takaza. Kapan? Ketika diberi kekuatan untuk amalkan agama. Inilah kerja dakwah dan tabligh kita. Bagaimana kita mau hidupkan kekuatan itu pada diri setiap orang dalam aspek kehidupan mereka. Dan dengan kekuatan itulah dalam kehidupan seluruh dia, kehidupan dia, maka dia mudah mengamalkan fardu Allah dan menjauhkan haram-haram Allah Ta'ala, dan mudah untuk melangkahkan kaki menyambut takaza. Ini 3 tujuannya daripada kekuatan yang kita hendak hidupkan itu. Tapi yang diinginkan agama yang sempurna, bukan adura, bukan setengah agama. Maka dikatakan musibah apa saja yang datang pada dirimu di dunia, itu semua karena kerja salah dari tanganmu itu. Tanganmu salah buat kerja. Kerja yang seharusnya dibuat, kalian tinggalkan. Seharusnya kalian tidak jauhi perkara yang disuruh jauhi. Tidak alangkahkan kaki menyambut takaza. Maka inilah keadaan datang pada kehidupan. Keadaan itu karena salah gerakan tanganmu. Dan banyak lagi kesalahanmu yang sebenarnya Allah sudah maafkan sebenarnya. Kalau setiap dosa hadir mulia Allah tangkap azab kita, maka tidak ada yang bisa hidup di muka bumi ini. Maka ketika agama setengah, ini kata beliau pekit-teki, ini perkara yang sebenar-benarnya, setengah agama maka akan datang musibah dalamnya. Tapi kalau agama sempurna, maka berapa banyak janji Allah dalam Al-Quran, itu semua janji Allah akan sempurnakan. Allah janjikan apa? Kemuliaan. Maka kemuliaan akan didapat dengan agama yang sempurna. Kita akan dapat ketinggian, kita akan dapatkan. Akan satu hati dengan yang lain, saling kasih sayang, semua permusuhan akan habis. Ini janji. Allah janjikan keberkahan, Allah berikan keberkahan pada setiap perkara. Allah janjikan untuk berikan kekuatan untuk amalkan agama, Allah akan berikan kekuatan. Dan agama pun akan menjadi di mana-mana akan ada mahal agama. Semua orang akan lihat agama dulu, baru dia berjalan menjadi kehidupannya. Dan hidupnya akan menjadi istimai dalam bentuk segi agama. Allah akan berikan kekuatan untuk amalkan itu semua. Maka Allah akan bentuk mahal suasana amal. Dan kegelapan Allah akan hancurkan. Orang beriman. Katanya tidak mungkin Pak, di bawah langit Allah, di atas bumi Allah, ada orang beriman amal agama dia ketakutan, tidak mungkin. Allah akan berikan kehidupan yang indah di dalam dirinya. Kapan ini semua janji Allah akan sempurnakan? Kapan? Ketika agama sempurna, bukan setengah. Maka usaha ini yang perlu kita buat. Siapa saja orang beriman di bidang aspek kehidupan apapun dia berjalan dengan hukum Allah dalam aspek kehidupan mereka. Jangan dikeluarkan. Maka di dalam dia tinggal di dalam aspek kehidupannya, Allah akan bahagiakan dia. Dalam perdagangan dia sempurnakan hukum Allah, maka dengan jalan hukum itulah akan bahagiakan dia. Bukan dia dengan perdagangan dia bahagia, tidak. Hukum-hukum dalam perdagangan itu dia sempurnakan, maka itu dia ke jalan untuk dapatkan dia bahagia. Begitu juga kita jadi kuli, begitu juga jadi petani, jadi pekebun, dalam setiap aspek kehidupan apa saja. Sempurnakan hukum Allah di dalamnya, maka dia akan dapat kebahagiaan dari jalan hukum tersebut. Maka untuk itu dikatakan pedagang yang jujur dan amanah, maka dia akan dibangkitkan hasyarnya nanti dengan para nabi, siddiqin, sholihin dan syuhada. Sebabnya bukan perdagangannya, bukan. Walaupun dia buat itu, bahkan dia akan dibangkitkan dengan orang-orang yang luar biasa itu. Kenapa? Karena iman, amanat. Ada amanat dan ada kejujuran dalam perdagangan dia. Dengan amanah dan kejujurannya lah itu dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang luar biasa tersebut.
ketika dia bertani, dia bayangkan kebesaran Allah, di dalamnya dia bertasbih. Allahu Akbar. Jadi semua hasilnya itu bahkan akan jadi sedekah. Walaupun pencuri datang, hasil panennya itu jadi sedekah. Hewan makan rumputnya itu pun jadi sedekah nanti untuk dia. Ini fadilah di dalam aspeknya, diam di situ sempurna. Ada orang kuli, tiap hari dia kerja mati-matian, tapi dia kerja dengan hukum Allah Ta'ala. Maka sore dia datang ke rumahnya dalam keadaan Allah juga berikan rezeki pada dia, dan Allah telah ampunkan dosanya selama ketika dia sore pulang ke rumahnya, bawa gaji juga, dan dalam pulang ke rumah dosa-dosanya telah dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Nah, dalam pemerintahan Allah bahagiakan dia. Kapan? Ketika dia beradil dalam rakyatnya, dalam pemerintahannya. Katanya bukan dari pemerintahan, tidak, dia bukan dari situ dia dapat kebahagiaan, tapi dari hukum yang diamalkan. Maka pada hari kiamat nanti akan ada 7 di bawah naungannya Allah Ta'ala, arsy-Nya Allah Ta'ala. Salah satunya adalah hakim, yang mana dalam pemerintahannya dia sempurnakan hukum Allah. Apa saja kerja kita di dunia ini, Pak, ini bukan mendatangkan kebahagiaan atau tidak, hukum yang mau kita lihat di dalamnya. Maka untuk itu hadirin mulia, ini yang perlu kita pahami dulu. Kerja dakwah dan tablik bukan katanya mengeluarkan orang dari bisnisnya, dari pekerjaannya, tidak. Bagaimana kita mau hidupkan kekuatan dalam diri setiap orang dalam aspek kehidupan mereka. Mereka berjalan dengan hukum Allah, dengan cara Nabi, dengan niat meridhokan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia niat untuk membangun akhiratnya dengan aspek kehidupan mereka masing-masing. Maka kerja ini Pak perlu dipahami sesungguh-sungguhnya, sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami adalah semua janji Allah, semua kebahagiaan datang kehidupan seorang ketika agamanya sempurna. Apa itu sih kesempurnaan agama? Kalau kita mau pahami kesempurnaan agama, katanya melihat mahol, maka kita akan begitu saja, kita tidak bisa paham agama yang sempurna itu dengan mahol, dengan suasana, tidak. Kenapa? Karena sekarang dalam kehidupan kita, Allah Akbar, kata saking tidak ada agama, kita mau pahami agama dalam suasana hidup kita ini sulit sekali. Jadi Pak, kalau kita mau memahami agama yang sempurna, melihat keadaan sekarang yang ada, kita akan salah paham nantinya. Dia akan paham saya pada hak, tapi kalau datang maut dalam keadaan itu, nanti dia akan menangis yang tidak akan tidak akan bisa dihentikan. Maka untuk pahami agama yang sempurna itu apa, maka kita mau lihat kembali ke belakang hidup Nabi dan para sahabat. Itulah dalam kehidupan mereka. Nabi tanya, apa kebahagiaan, hak itu apa sih? Ada orang bertanya, Nabi katakan, di mana aku dengan sahabatku. Nah, hak itu adalah kapan? Ketika ada Nabi dengan sahabat di dalamnya. Maka Maulana Ilyas, beliau ditanya rahmatullahi alaih, apa sih yang kau inginkan dari kerja ini? Maka beliau katakan, aku ingin dari usaha ini, bagaimana umat ini buat dengan cara yang benar, sampai kepada level keadaan yang mana ketika Nabi tinggalkan sahabat dari dunia ini, mau dikembalikan ke sana. Bagaimana kehidupan sahabat ketika ditinggal Nabi, kehidupan yang dicintai oleh Allah. Maka Allah Ta'ala telah berikan mereka keridhaan kepada mereka. Kenapa? Katanya dengan agama dan usaha atas agama Allah ridho pada mereka. Dengan kesendirian mereka pun Allah ridho. Dalam mereka berkumpul dengan orang banyak pun mereka bahagia. Dalam infirodi mereka pun Allah ridho, dan dalam istimai mereka pun Allah ridho pada mereka. Maka siapa yang buat hidupnya sahabat dalam dirinya, maka Allah akan ridho juga pada mereka. Maka sahabat mudah saja dapat aslimu taslamu, masuk Islam kamu dapat keselamatan. Islam yang seperti apa? Jadi seperti kami. Mudah saja dakwanya sahabat. Jadi seperti kami. Jadilah seperti kami. Amara jese hojau. Jadi seperti kami. Kenapa? Karena kehidupan kami telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu usaha dakwah dan tabligh, bagaimana kita keluar dari tempat kelalaian kita. Kita keluar dari tempat kelalaian kita. Semua di tempat kerja kita, Pak, yang lalai kita di sana, kita keluar. Kita keluar dari sana, kita datang ke suasana yang suci, yang bersih. Kenapa? Ada dua jalan memahami perkara yang hak. Nanti ketika mati baru kita tahu yang hak itu apa.
Tapi waktu itu ketika paham tidak akan ada faedahnya. Baru paham ketika Fir'aun sudah tahu hak itu apa ketika mati. Dia katakan, aku beriman, kata Fir'aun, kepada Rob yang diimani oleh Bani Israel. Aku akan jadi orang beriman yang sungguh-sungguh, katanya. Oh, tidak, imanmu tidak akan diterima ketika maut. Kamu cuma yakin dengan matamu, bukan dengan goib. Ketika yakin dengan mata, itu tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah suasana. Ini akan memberitahukan kita perkara hak itu apa. Maka dengan kerja dakwah dan tabligh kita mau buat bentuk mahul dengan suasana. Bagaimana di rumah ada suasana agama, dakwah. Di mahala akan kita hidupkan suasana agama dan dakwah. Di dalam kota kita mau hidupkan suasana agama dan dakwah. Dan dalam negara kita mau hidupkan, dan di seluruh alam kita mau hidupkan suasana agama dan dakwah. Maka kenapa dengan suasana memahami agama mudah, dan berjalan di atas agama akan mudah kalau ada suasana. Akan mudah itu kapan? Ketika dia ada tinggal di suasana, maka dia akan mudah amalkan agama. Dan kenapa orang yang salah paham pun datang ke dalam suasana, akan mudah dia pahami daripada agama dengan suasana. Katanya perkara yang sulit tapi ada suasana mudah dipahami. Ada suasana yang mudah tapi tidak ada suasana sulit sekali dipahami. Maka dengan suasana lah salah satu mengetahui yang hak. Kenapa? Walaupun takrir sepanjang-panjangnya tidak paham. Katanya disampaikan pesawat begini-begini, dia tidak paham. Tapi kalau kita dudukan di atas pesawat, nanti baru dia paham. Begitu juga kita beritahu ini musim panas begini-begini katanya. Bawa dia ke Delhi musim panas, baru dia tahu nanti itu panas itu apa. Maka dengan kerja dakwah dan tabligh ini hadirin mulia, kita mau keluarkan setiap orang beriman dari tempat suasana lalainya, suasana maksiatnya. Kita mau bawa dia ke mahal suasana masjid dan di suasana orang ahli agama, supaya dia paham apa itu agama dan dia bisa tahu faedahnya berjalan di atas agama atau buruknya meninggalkan agama. Maka inilah adalah usaha akan dengan mudah menghilangkan kesalahan-kesalahan kita. Tapi syaratnya apa? Tapi usahanya harus benar dan usahanya pun harus sempurna. Benar dan sempurna. Ini dua, harus ada dua ini. Maka yang perlu kita pahami, apa sih agama yang sempurna itu? Maka ukuran untuk memahami kesempurnaan agama, ukurannya adalah kehidupan Nabi dan para sahabat. Maka dengan kerja dakwah dan tabligh ini, kita datang ke suasana ini. Kita mau memperlihatkan setiap wajah orang di cerminnya hidup sahabat. Kita mau bawa ke depan wajahnya orang itu cerminnya hidup sahabat. Apa sih perbedaan agamu, maksudnya agamamu dengan sahabat? Lihat ini, lihat ini. Kata beliau, berapa banyak orang tabligh kita ini bukan contoh. Berapa banyak orang lama dalam kerja tabligh ini bukan contoh. Contoh kita adalah sahabat. Yang mau kita bawa ke dalam orang-orang adalah cermin sahabat. Ini yang mau kita perlihatkan. Lihat nih kehidupanmu, sama tidak agamamu dengan hidupnya sahabat. Apa perbedaan hidupmu, agamamu? Kamu amalkan agama, tapi lihat apa perbedaanmu dengan hidupnya sahabat. Sekarang Pak, kita ajib tidak tahu penyakit kita. Kalau kita akan tahu Pak, penyakit kita keluar jalan Allah, lihat hidupnya sahabat, baru kita tahu penyakit kita apa. Daripada malah kita membangun, kalau kita tetap dalam keadaan-keadaan itu, daripada kita Allahu Akbar, kita akan rusak. Kita memang paham kita bangun akhirat, sebenarnya kita merusak akhirat. Maka dimulai kita perlu lihat hidupnya sahabat. Apa kehidupan sahabat? Yang pertama, hidupnya sahabat fondasinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 100% setiap orang beriman. Yakinnya sahabat sudah terbentuk bahwa baik rusaknya hidup kami bukan dari harta, bukan dari titel atau kedudukan kami, bukan dari benda-benda, bukan. Tapi rusak baiknya hidup kami hubungannya cuman dengan zatnya Allah saja. Sekarang berapa banyak benda-benda yang terbentuk? Itu terbentuk karena Allah yang membutuhkan. Berapa banyak yang rusak hidupnya orang, itu pun rusak karena Allah Ta'ala. Ini harus datang yakinin pada diri kita. Kenapa? Karena Allah Khalik, dan apapun selain Allah semua makhluk. Allah yang maha menciptakan, dan yang selain ini yang tercipta.
dan seluruh makhluk sudah keputusan Allah. Walaupun sebesar zarrah, walaupun sebesar gunung makhluk itu, walaupun semut, walaupun itu Jibril Amin alaihissalam, walaupun itu kolam kecil atau lautan, walaupun orang punya sedikit uang atau miliaran uang, sudah Allah putuskan. Allah hayatan wala nusyur. Dikatakan seluruh makhluk ini sudah keputusan Allah. Tidak mereka memiliki pemberian kebaikan, mereka tidak bisa beri kebaikan pada yang lain. Mereka tidak punya keburukan untuk diberikan pada orang lain. Mereka tidak bisa mematikan yang lain. Mereka tidak bisa memberikan kehidupan kepada yang lain. Dan mereka tidak bisa memberikan kehidupan kepada yang mati lagi. Tidak, semua makhluk tidak punya apa-apa dari itu semua. Semua dimiliki Allah. Siapa yang memiliki itu semua, dialah yang memberikan kebahagiaan dan kesengsaraan. Maka yakin yang perlu kita bentuk pertama, bahwa Allah lah yang akan perbaiki kehidupan kita, dan Allah lah yang akan merusak hidup kita. Maka yakin dengan zat dan sifatnya Allah. Allah maha besar dari segi zatnya, Allah maha besar dari segi sifatnya. Bagaimana kita putuskan pengharapan kepada makhluk, hanya kepada Allah saja. Tidak takut pada siapapun, tidak berharap pada siapa. Semua kita mau buat kepada Allah Ta'ala. Mau beribadah pun hanya kepada Allah. Bahwa yang memperbaiki kehidupan saya satu zat saja, yaitu Allah Ta'ala. Maka kita buat apa yang diperintahkan, jauhi apa yang membuat dia marah. Maka sahabat 100% semuanya, mereka usaha membentuk iman mereka, yang hasilnya menghancurkan semua kebesaran-kebesaran yang dulu ada di hati mereka. Kekuatan yang memang dalam pandangan mata besar itu habis semua dari hati sahabat, karena mereka buat usaha. Ke seorang sahabat, kata beliau, dengan pakaian yang Allahu Akbar, yang sederhana sekali. Beliau jalan di tengah majma yang kaya. Dia ditanya beliau ini, sahabat, kamu kenapa datang ke sini? Tidak, aku datang diantar oleh Allah. Aku datang dengan agama Allah. Supaya apa? Aku keluarkan makhluk dari beribadah kepada makhluk, supaya dia beribadah kepada Rabbnya makhluk. Dan aku mau keluarkan kamu dari agamamu yang salah itu kepada agama Islam. Dan kami datang mau keluarkan kalian dari dunia sempitmu itu kepada dunia kami yang luas. Ini dunia, bukan akhirat. Katanya kalau kamu masuk Islam, kami akan jaga semua nyawa, kemuliaanmu, kata sahabat tadi, harta kamu. Kami akan jaga kalau kamu masuk Islam. Tapi kalau tidak mau, katanya kalau orang sudah masalahnya sulit, katanya penyakit dalam, maka dia perlu dioperasi, katanya nanti. Pak sahabat tidak takut, kata beliau, dengan kekuatan apapun. Maka yang pertama, kita perlu membentuk keyakinan. Kita keluarkan kebesaran makhluk dari hati kita. Maka seluruh dunia, ketika sahabat mengeluarkan keyakinan dari makhluk, Allah tundukkan semua pada sahabat. Angin pun ditundukkan untuk sahabat. Sayyidina Umar ketika khutbah Jumat, ya Sariyal Jabal, kata Sayyidina Umar ketika khutbah. Padahal ribuan mil itu jauh daripada Madinah, jauh sekali, tapi suaranya beliau disampaikan ke sana. Maka ketika hadir mulia kebesaran makhluk keluar dari hati kita, seluruh dunia akan tundukkan pada kita. Pada beliau di Madinah, kata beliau, nanti ada musuh dari gunung, di balik gunung. Allah. Begitu juga air, ketika kebesaran air keluar dari sahabat, air Allah tundukkan ke sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat, rombongan sahabat jalan di atas air. Air itu seperti tanah yang kering. Bahkan telapak bawah kaki kuda kendaraan sahabat tidak basah sama sekali. Kenapa? Karena kebesaran air sudah keluar dari hati mereka. Maka hadirin mulia, yang pertama kali usaha kita buat, kita mau benarkan kalimah ini. Bagaimana yakin kita benar? Allah yang akan perbaiki hidup kita, dan yang merusak hidup kita pun itu adalah Allah. Apa Pak cara untuk memperbaiki kehidupan kita? Adalah Muhammadur Rasulullah, untuk memperbaiki hidup kita. Siapa yang Allah akan perbaiki hidupnya? Siapa saja yang jadi Muhammadi dalam hidupnya. Dia hidup, matinya jadi Muhammadi, Allah akan perbaiki hidupnya. Dia di dalam rumah kemah kain, Allah akan, dia Muhammadi. Di dalam kerajaan istananya, Allah akan perbaiki kehidupannya kapan? Muhammadur Rasulullah lah perantaranya. Maka dalam kehidupan kita, dari kepala sampai kaki,
Dari pakai sendal sampai sholat, dari acara pernikahan sampai pemerintahan, dalam setiap apapun keadaan kita hidup mati jadi Muhammadi. Maka inilah sebab satu jalan saja kata beliau yang bisa membahagiakan kehidupan, memperbaiki hidup kita. Ini saja. Berapa banyak jalan-jalan yang lain? Jalan-jalan benda-benda, asbab-asbab, jalan uang dari orang yang sibuk di sana. Berapa banyak, Allah Akbar. Tidak akan binasa, tidak akan bisa keluar dari kebinasaan nanti di dalamnya. Satu saja, mau memperbaiki hidup kita apa? Muhammadur Rasulullah. Hidup mati jadi Muhammadi. Inilah yang harus kita bangun dulu pondasinya. Sahabat katakan, pertama kami belajar iman dulu, dan setelah itu kami belajar Quran. Kenapa? Kalau ada iman dalam kehidupan kita, hasilnya seluruh hukum-hukum Allah akan mudah nanti kita amalkan, dan akan mudah menjauhi seluruh maksiat, dan melangkahkan kaki untuk mengambil takaza agama akan mudah. Maka kerja dakwah dan tabligh kita, yang pertama kali kita mau perbaiki kalimah kita. Bagaimana setiap orang yang beriman membentuk keyakinannya, iman di hatinya, dan hidup menjadi Muhammadi. Dan itu juga pondasi yang kedua yang di dalam hidup sahabat. Mereka ini ibadah dengan hakikatnya. 100% orang beriman di zaman sahabat itu buat ibadah dengan hakikat. Kenapa? Mengambil pertolongan dari Allah, jalannya adalah hidayah, ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mengambil pertolongan. Maka untuk mengambil pertolongan dari Allah adalah ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang yang beriman, carilah pertolongan Allah dengan salat, dengan jalan salat dan jalan sabar. Apa saja kehidupan Nabi datang keadaan-keadaan yang sulit, maka Nabi langsung salat. 100% pun sahabat ini pun kebiasaan hidup mereka. Mereka datang pada ulama, semua ulama, semua ahli-ahli ibadah pada waktu itu, ulama-ulama besar, ada kemasalah dalam hidup mereka, mereka sholat 2 rakaat menyelesaikan masalahnya. Maka untuk itu kita mau perbaiki ibadah kita sebaik-baiknya, baik itu ibadah badani atau mali, ibadah dengan tubuh atau dengan harta, yang mana dalam kehidupan 24 jam kita hidupkan amal ibadah. Ada seorang wali Allah katakan, sholat ini pada dalam hidup kita seperti ventilasi dalam rumah kita. Angin akan masuk dari situ, jendela, dan dari situ angin segar, angin yang padat keluar dari situ. Begitulah bahan mulia dengan sholatlah, keburukan akan keluar dari rumah, dari diri kita, dan kebaikan akan masuk dalam diri kita. Maka semua ini akan baik hidup kita dengan sholat. Maka dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka inilah khasiat daripada sholat. Maka dia akan ditahan daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka kita usaha atas sholat kita, kehidupan 24 jam kita naikkan di atas ibadah. Dengan puasa kita menghidupkan takwa dalam diri kita. Kita sempurnakan yang sejauh yang haram, kita sempurnakan yang halal. Untuk menghidupkan kekuatan, untuk bagaimana menjauhkan daripada perkara-perkara yang haram. Nanti Allah akan berikan kekuatan. Kapan? Ketika ada takwa. Kalau ada takwa, maka Allah akan berikan dia ke rezeki dari tempat yang tidak dia sangka-sangka. Ini semua dengan takwa. Ada kesusahan, tidak bisa dia selesaikan itu permasalahan, maka dengan jalan takwa lah Allah Ta'ala akan selesaikan semua kesusahan.